Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-8. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 5:30 pagi. Misa Rabu Abu hanya diadakan di paroki pada hari Selasa, 1 Maret 2022 pukul 5 sore dengan petugas KOR Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Dirijen Ibu Diah Puspita Jati, Pemazmur Ibu Yohana Indarwati, Organis Ibu Berta Tri Hartiningsih, Lektor Saudari Vincentia Ari Anggraeni, Miss Dinar, Saudari Anin dan Devon, Prodiakon Bapak Antonius Eko Nugroho dan Bapak Paulus Budi Winarto, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santa Ana. Untuk wilayah Pakis, Kaponan Petung, dan Getasan, ibadat Rabu Abu dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Maka kami mohon setiap lingkungan mengirimkan petugas prodiakon untuk mengikuti misa di paroki dan membawa abu serta memimpin ibadat sesuai dengan waktu yang ditentukan masing-masing lingkungan. Setiap lingkungan menuju atau menyiapkan tempat untuk pelaksanaan ibadat. Mohon disiapkan meja bertapak putih, salib, dan lilin. Jumat 4 Maret 2022 merupakan hari Jumat pertama. Misa akan dilaksanakan pukul 5 sore, diawali dengan ibadat jalan salib pukul 4 dengan petugas Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto, KOR Lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santo Dominikus, Organis Saudari Febrina, Lektor Ibu Maria Murwati, Miss Dinar, Adit, dan Mario, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santo Gregorius. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Prapaskah pertama. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 5 sore dengan petugas KOR Lingkungan Santo Gregorius, Dirigen Ibu Lucia Kristiani, Pemazmur Ibu Margalena Rahayu, Organis Saudara FX Bowo, Lektor Ibu Suprapti, Miss Dinar, Anora, dan Tere, Prodiakon Bapak Antonius Hari Adi dan Bapak FX Bowo, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santo Stefanus. Sebelum misa dimulai, mari kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur nomor 338.
memanggilku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, pekan sebelum memasuki masa Prapaskah, hari ini kita rayakan bersama. Dan sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mencoba merenung bagaimana mulut kita, pembicaraan kita, dan tingkah laku kita. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, terutama kalau kita masih lebih sering jatuh dalam dosa, dalam kata maupun perbuatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang tidak hanya mengajarkan, namun juga membuatnya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra yang tunggal, Anak domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami.
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi atau juk pertama, mohon kedamaian dan ketentraman jiwa bagi Bapak Petrus Sastrowiharjo, Bapak Vincentius Jumadi, dan Bapak Hugo Sumarjo. Dimohon oleh putra wayah keluarga Anton Sutopo dari Yogyakarta. Yang kedua, ucapan syukur untuk Ananda Stefanus Gehan Pradana yang genap berusia 1 tahun. Semoga menjadi berkat untuk sesama. Dimohon oleh keluarga Bapak Antonius dari lingkungan Santa Maria Getasan. Mari kita satukan pula intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tertinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belangga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditetapkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru berbicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang, bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan surat gembala sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Judulnya dari surat gembala uskup kita, Monsinyur Rubiat Moko, tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anakku yang kur pada hari ini, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Pada hari Rabu 2 Maret 2022, kita kembali memasuki masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah ini kita akan merenungkan dan mendalami tema aksi puasa pembangunan, yaitu tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Kita masih harus menjalani masa Prapaskah kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dalam situasi ini banyak sekali umat dan warga masyarakat kita yang masih mengalami kesulitan dalam beberapa segi kehidupannya. Maka kita diajak berbela rasa pada mereka yang berkesusahan dengan terus membangun pengharapan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Gerak dan semangat pertobatan yang tidak kita wujudkan baik secara pribadi maupun bersama di masa Prapaskah ini mendapat terang dan peneguhan dari sabda Tuhan yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Kita diingatkan pada salah satu kewajiban sosial untuk menggunakan bahasa dan kata-kata yang menyemangati dan meneguhkan sesama. Berbahasa yang baik di masa-masa seperti ini menjadi tanda bela rasa kita dan upaya membangkitkan harapan dalam diri sesama yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Mula di masa pandemi itu hati-hati nek nyuwara, nggih. Soale peka banget sing jenenge swara ning gone wong sing gek sengsara ngeten iki. Nah, lebih dari sekedar berbahasa secara baik, kita juga diundang mengusahakan kesucian, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Keselarasan antara apa yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan. Nggih. Niki kerep aku panjenengan do napa ngendikake gitu. Piye sing diomongke karo sing dilakoni padha ora, nggih. Sering itu kita lontarkan juga. Poin tinggal di dalam Kristus ini merupakan bagian pertama dari tema arah dasar keuskupan kita yang ke-8 sampai tahun 2005, dari 2021 2025 ya. Yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah. Tinggal dalam Kristus merupakan prasyarat untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup, baik berupa kebaikan maupun buah-buah pertobatan lainnya yang merupakan inti dari masa Prapaskah ini. Tinggal dalam Kristus merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar agar dapat berbuah. Kristus sendiri menyatakan itu dengan kutipan dari Injil Yohanes begini: "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Kita hanya dapat benar-benar bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan secara nyata bila kita tinggal di dalam Kristus dan dia tinggal di dalam kita. Sebagaimana sabda Tuhan, "Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Demikian juga hidup kita hanya akan berbuah kebaikan apabila kita tinggal dalam Kristus. Dan kebaikan ini terwujud antara lain dalam sikap dan tutur kata, karya dan pelayanan, serta kesiapsediaan untuk berderma dan beramal kasih sebagai wujud bela rasa. Poin yang kedua, berbela rasa dan berpengharapan. Pada masa Prapaskah ini kita diajak mewujud nyatakan gerakan aksi puasa pembangunan APP, yaitu dengan bermati raga, berpantang, berpuasa dan beramal kasih.
Melalui dan dengan cara ini kita hendak menyatakan bela rasa kita kepada sesama yang karena berbagai sebab mengalami kesusahan dan kesulitan hidup, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuannya agar mereka tetap mempunyai pengharapan. Dengan menekuni gerak APP tahun ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita telah bersama-sama menjalankan juga cita-cita Sinode Umum Biasa yang ke-16 yang bertema menuju sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Maka menekuni APP secara bersama-sama menjadi ungkapan dan perwujudan sinodalitas atau semangat berjalan bersama. Sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita mengembangkan komunio, persekutuan. Sebagai murid Kristus, partisipatio atau partisipasi atau keterlibatan aktif, dan misio atau menjalankan misi tugas perutusan untuk mewujudkan bela rasa dan membangun harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengakhiri surat Gembala Prapaskah ini, saya mengajak Anda semua untuk mewujudkan ajakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus tidak lain adalah perintah kasih. Maka menjalankan perintah kasih menjadi bukti nyata dari pertobatan kita. Mengasihi saudara-saudari yang lemah, berkekurangan, dan yang ada dalam keadaan kurang beruntung secara sosial dan materi akan semakin mendapatkan kekuatan serta maknanya apabila didukung oleh daya doa. Maka selain bermati raga, berpantang, berpuasa, beramal selama masa Prapaskah ini, kita diajak juga untuk diundang semakin rajin menekuni kegiatan-kegiatan rohani seperti merayakan Ekaristi, doa jalan salib, mengikuti renungan-renungan APP. Saya mendoakan Anda semua agar tetap terlindung dari virus COVID-19 dan tetap sehat sehingga dapat menjalankan semua aktivitas guna memulihkan semangat hidup menggereja dan kesejahteraan sosial, serta dapat menghayati masa Prapaskah dengan sepenuh hati. Salam sehat dan tetap bahagia berkah dalem. Semarang 14 Februari 2022 pada peringatan wajib Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup Monsinyur Robertus Rubiat Moko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Kalau secara ringkas saya memahami begini Bapak Ibu, surat Gembala, bahwa situasi masyarakat kita itu masih dalam pandemi COVID, maka kesulitan masih melanda di dalam berbagai segi kehidupan, termasuk ibadat kita, ya, masih dengan protokol kesehatan yang saya harap nanti tidak berubah tetap, ya, maka gugus COVID supaya memperhatikan ini, apalagi sekarang ini di Magelang kabupaten itu termasuk tinggi, ya, situasi Omikron ini. Meskipun kemarin ada juga umat yang isolasi, saya tanya, kena Mas? Ya, apa Omikron atau Delta? Jawabnya Om Luhut gitu. Karena pemimpin gugus kan Luhut itu. Lalu yang kedua, ajakan bagi kita untuk sikap maupun tindakan berbela rasa itu bisa diungkapkan di dalam membangun pengharapan. Jadi kita dipanggil untuk setiap kali membuat pengharapan bagi orang lain, aja malah ngelokroke, ya, atau ngelokroke, membuat orang lain tidak bersemangat. Yang ketiga, terang sabda Tuhan dalam Ekaristi hari ini juga mengingatkan kepada kita supaya tutuk utawa cang itu tadi diatur. Sekarang ini kalau nggak hati-hati itu mudah viral, akhirnya terjebak sendiri, ya. Kita bisa lihat sendiri di media, hanya kata-kata ternyata menjadi sarana untuk masuk penjara. Jadi ini Arab mlebu kunjara saiki gampang, mengo sak geleme engko mesti dadi perkara. Lalu yang ketiga, kalau kita merenungkan tinggal di dalam Kristus,
bahwa syarat mutlak seorang beriman itu bersatu dengan Kristus. Kalau mau menghasilkan buah di dalam hidup kita. Dan yang namanya kebaikan, buah-buah pertobatan, itulah inti Prapaskah juga. Kata Tuhan tadi semoga diingat-ingat, seperti dikatakan Monsinyur tadi, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu wujud kebaikan itu apa? Antara lain tutur kata, karya, pelayanan, siap sedia untuk berderma, beramal kasih, itu wujud bela rasa. Mula nek ana wong Katolik kok cetil, gujrute nganti dawi, nah itu berarti belum menghayati tinggal dalam Kristus dengan benar tadi. Kita ingat APP itu kalau disarikan dari surat gembala maupun rumusan yang ada dalam APP itu, yang penting pokoknya wong mangsa Prapaskah ki mati rogo, pantang, puasa, dan amal kasih. Ada berapa? 4. Maka ada kotak APP itu antara lain juga untuk itu. Tadi saya juga di SMS WA ya dari Romo PSE, Romo Sudarisman. Romo tolong disinggung mengenai APP supaya APP di Kevikepan Kedu bisa terkumpul banyak sehingga semakin banyak orang yang bisa dibantu. Seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, satu keluarga mendapat 1 kotak tapi lubangnya 3. Bapak, ibu dan anak. Ya, sayang iki kotak iki ora ana sekat gitu. Nek ana sekate mesti engko sing paling akeh ibu. Gitu. Belanja lebokke, kurang lebokke. Bapak, aku sithik wong liyane tak keke ibu. Nggih. Mungkin tahun depan dibuat seperti itu. Tekun dalam APP berarti juga menjalankan cita-cita sinode. Besok Senin itu kami Dewan Paroki itu juga diundang untuk pertemuan Zooming membahas mengenai sinode ini. Temanya tadi ada 3, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Maka diharapkan dari umat supaya menghayati kebersamaan. Ora sithik-sithik ngeluh, aduh kumpul, aduh sembayangan, aduh APP gitu. Ora kecocok kerining udah, aduh. Ya. Ning nek kepaten, wah kok ora ana sing teko, syukur. Gitu. Makanya harus persekutuan, partisipasi, ora mengkokean swara gitu. Isone usul karo nyacat ning tumandang ora gelem, kuwi ora bener, nggih. Lalu ajakan Santo Paulus kepada umat di Galatia, mohon ini menjadi juga semangat hidup kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, akan menjadi ringan. Nanti jalan salib juga akan kita buat, ya. Maka siap nanti juga prodiakon atau siapa yang memimpin setiap hari Jumat. Lalu saya harap juga keluarga-keluarga bisa mengikuti pertemuan-pertemuan APP di lingkungan masing-masing. Itu intisari dari surat gembala tadi. Berikutnya peraturan puasa dan pantang tahun 2022. Sama pokoknya ya. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa 2016 pasal 138 2B terkait dengan kanon hukum gereja kanon 1249 1253 tentang hari tobat ditetapkan sebagai berikut peraturan puasa dan pantang. Pertama, hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret dan Jumat Agung 15 April 2022. Cetha nggih, le poso dina
Rebo Abu karo Jumat Adi. Pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Jadi pinten dina niku? 1 ditambah 7 ana pira Anjila? 8. 8 kurangi 1 ada 7. Jumuhe 7 ditambah Rebo Abu. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rebo Abu dan hari Jumat sengsara wafat Tuhan. Kemarin waktu penjelasan APP itu ada yang tanya, makan sehari itu aturan puasa itu 24 jam atau apa? Kalau dulu kan makan hanya kenyang sekali, gitu. Akhirnya bola bali mangan ning sing wareg ming pisan. Iya, pernah seperti itu. Saya memahaminya gini aja Bapak Ibu sekalian. Kita itu sehari kan makan berapa kali? 3, ya. Dilongi wae sing loro. Ngono wae. Saya kalau mau mudah gampangnya ngene wae. Sarapan rasah, mangan awan rasah, mangan malam baru makan, bar kuwi arep mangan sak karepmu gitu. Tuh, sing penting kan sedina iki hitungane saka nglilir tekan itu tadi, ya. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal ke-60. Jadi batasannya umur 18, nek 18 kurang sedina ya tetep poso ngono wae lah nggih. Pokoke sing kuat nek kula ngoten aturan. Ora usah 18, 15, 16 nek kuat monggo. 60. Dadi nek 59, sekian ya toh wis bebas. Tapi yang lebih dari 60 kalau mau puasa juga silahkan. Nek arep nyepetke. Nggih. Ora apa-apa. Nek kuat monggo, nek malah nyepetke nggih ampun. Nggih. Lalu yang ketiga yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rebo Abu dan Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Jadi daging iki ming tanda kutip nggih. Nek bendina ora tau mangan daging kok kon gitu nyirik daging. Nggih. Nek nyirik iki sawi apa kubis lah kuwi krasa gitu atau terong yang disenangi. Tidak harus daging. Tapi sesuai dengan tradisi gereja universal berpantang ini dapat dilakukan juga setiap hari Jumat sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu panjenengan kok nek ora cukup meng 7 aku saben Jumat wis tak pantang. Kejaba nek pas pasaran, nggih. Itu. Nah, umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Munggah, nggih. Dadi sing termasuk swidak munggah ya harus pantang. Nek pantang ki lak iso, nggih. Aja kok pantang kok emping plinju. Apa neh? Babatso. Niku lak mergo le gering. Le asam urat. Nah, karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah, maka kesempatan istimewa untuk membina pertobatan mati raga dianjurkan beberapa hal berikut. Misalnya ini ya, masing-masing pribadi atau keluarga atau komunitas mencari wujud mati raga, baik puasa maupun pantang yang sesuai dengan usia. Pada hari pantang atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk sebagaimana sudah diusahakan oleh beberapa umat di beberapa paroki. Misalnya nek dina Jumat mangan sego ning mangan telo. Utawa ngemut jagung. Ya kan awet. Ganti es krim.
Selama 40 hari dalam masa Prapaskah secara pribadi, secara bersama juga bisa, dalam keluarga atau komunitas, biara, pastoran, seminari, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Nah ini terutama nanti kotak APP itu, ya. Nanti kalau satu kotak dibuka isinya kok 500.000 tapi atusan-atusan gitu, itu berarti ora APP, ning kondangan. Tapi kalau umpamanya isinya mung 150 atau di bawahnya, ning isinya iki 500 rupiah, 1.000 atau 2.000, berarti kuwi APP bener. Jadi nanti kalau kita store ke Vikepan itu wis tak siapke karung. Gitu. Nggo cring karo nggo ya. Nggo cring karo nggo 2.000-an atau yang dari Bata itu sama Pasar Ribu ya. Setiap pribadi, keluarga, komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca, merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP. Kalau rekoleksi kita rapatio ada sekarang ya. Latihan rohani, nah, ibadat jalan salib. Tak titeni 2 tahun saya di sini sing melu jalan salib ming sidik. Mula Pak Budi waktu itu memimpin mau langsung perhentian 12. Jadi langsung rampung gitu. Langsung Yesus wafat disalib ya. Jadi tema APP tadi sudah disampaikan, tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Semoga ini menjadi semangat hidup kita untuk hidup beriman, yaitu ada dalam pokok anggur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di sorga. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi semua bangsa di dunia, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaannya dan merasakan uluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya.
Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Ya Bapa, kami juga mohon kedamaian dan ketentraman jiwa bagi Bapak Petrus Sastrowiardjo, Bapak Vincentius Cut Jumadi, dan Bapak Hugo Sumarjo. Kiranya Kau berkati di dalam keabadian dan boleh mengalami rahmat surgawi yang istimewa. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Terimalah pula ucapan syukur dari keluarga Antonius atas ulang tahun anaknya Ananda Stefanus Gehan Pradana genap 1 tahun. Semoga anak ini menjadi berkat untuk keluarga dan untuk sesama. Berkatilah pula anak-anak dari keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya.
Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Petrus Sastro Wiharjo, Bapak Vincentius Cut Jumadi, dan Bapak Hugo Sumarjo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Nanti setelah komuni anak-anak yang minta berkat ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.